spesial nih, yang berhubungan dengan difabel. Dia, kita manggilnya kakak aja ya. Boleh. Ya, biar lebih mudah. Kak Heni Ekawati, apa kabar Kak Heni? Alhamdulillah baik. Baik dan sehat. Semoga baik dan sehat. Amin. Nah, Kak Heni ini adalah salah seorang guru di SMK, Di SMK iya, di SLB juga iya. SLB Kepala Sekolah SLB juga ya, yang ada di Banda Aceh. Nah, kebetulan beliau merupakan salah seorang guru yang sudah meroket ya, terutama pas Pilgub kemarin, ya gitu, tentang bahasa isyarat. Gitu. Nanti kita akan kulik-kulik lebih dalam lagi. Nah, mungkin ada teman-teman juga yang mau belajar tentang bahasa isyarat. Apa aja bahasa isyarat, kemudian bagaimana perjalanan seorang sosok Heni Ekawati sehingga menjadi seorang guru SLB ya gitu. Boleh dicerita sedikit nggak Kak tentang pengalaman Kakak, mungkin sekolahnya dulu. Oh, asalnya dari mana sih Kak? Asli Banda Aceh? Enggak, Di mana? dari Takengon. Oh, Takengon, Aceh Tengah teman-teman. Terus sekolahnya memang jurusan ini bukan? Enggak, jadi saya sedikit cerita tentang riwayat saya. Saya itu awalnya jurusan kuliah itu di jurusan umum FK Fisika. Oh, FK Fisika. Wah. Ada nak fisik? Enggak ada. Okay. Jadi setelah lulus fisika itu diajak oleh seorang teman saya saat kuliah, ayo kita ngajar di SLB katanya. Itu awalnya saya mau ngikut daripada harus pulang kampung setelah selesai. Saya mau pulang kampung karena memang pengennya menyambung kerja di sini. Betul. Tapi kan tidak semudah itu ya dapat pekerjaan. Nah, diajak oleh teman ke SLB. Apa jawaban saya di awal? Langsung saya bilang, enggak lah, masa iya aku mau diajak sama anak-anak yang kayak gitu nanti dibanting kursi kamu Kak. Begitu awalnya saya dengan anak disabilitas begitu. Nanti aku dibanting kursi karena pikiran saya tuh mereka tuh yang memang IQ-nya tidak berpikir pasti akan mukul semua gitu. Terus nanti aku dilemparin enggak berani gitu. Enggak, ayo Heni coba lihat aku nanti besok. Nah, dengan bismillah saya coba ikut kawan itu sehari. Ada dipukul enggak dipukul. Nah, ternyata langsung saya hari Seninnya ikut bersama dia, jadi saya berbakti lah di situ. Ngajar fisika? Enggak, jadi saya ngajar IPAS. Gitu. Kan di sana IPAS ya. Kalau di SLB itu IPAS ilmu pengetahuan alam. Ya. Jadi di situ ada biologinya sedikit, ada fisikanya sedikit, ada kimianya sedikit. Kebetulan saya di jenjang SMA LB-nya, jadi sudah agak besar. Nah, seiring waktu 1 bulan saya bergabung dengan SLB, alhamdulillahnya saya dipilih oleh kepala sekolah waktu itu untuk belajar ilmu kependidikan luar biasa di Jakarta selama 1,5 bulan full dengan Universitas Negeri Jakarta, UNJ yang mengadakan. Mirip-mirip short course gitu? Iya, jadi kita pelatihan itu memang disitulah saya mengenal apa sih tunanetra, bagaimana sih tunarungu, bagaimana sih menanganinya, apa sih karakteristiknya gitu. Nah, ini posisi saya 2 tempat ini saya bekerja. Fisika saya nggak hilang karena saya waktu PPL waktu sebelum wisuda kan kita ada PPL ya. Jadi si guru pamong saya dan kepala sekolah di Mantungkup itu waktu itu tidak mengizinkan saya berhenti di situ, tetap melanjutkan gitu. Jadi singkatnya saya tetap jadi guru honor di Mantungkup biarpun sudah wisuda dan mengajar di SLB. Ya, itu singkatnya. Setelah saya pulang dari Jakarta selama 1,5 bulan itu full time kita belajar dari pagi sampai dengan malam. Kebetulan kita memang terus diajarkan dan prakteknya gitu. Misalnya nih belajar untuk tunarungu. Nah, nanti dosennya itu memang membawakan anaknya tunarungu. Begini loh. Nah, singkatnya di situ saya paham, oh ini ya yang dinamakan tunarungu yang sebenarnya. Oh ini yang dinamakan dengan tunanetra. Oh ini penanganannya. Nah, sampai dengan apa itu OM, orientasi mobilitas untuk anak tunanetra, bagaimana memegang tongkat. Kami memang praktek khusus gitu. Di malam harinya kami diajarkan seni karena kan di SLB itu bakat minatnya itu kebanyakan ke seni anak-anak. Jadi kebetulan waktu itu posisi saya masih gadis, 2000 saya masih gadis, terus masih
mudaan mungkin. Jadi terus saya memang hobinya nari dari kecil. Jadi itu jadi ketua untuk pelatih narinya itu saya. Gitu. Tersalurkan hobinya ya. Tersalurkan hobinya. Nah, singkatnya pulang dari sana saya merasa nyaman. Sudah mulai nyaman nih dengan anak SLB. Nah, terus saya konsultasi sama orang tua karena kan Susi masih gadis ya. Saya bilang gini, orang tua almarhum ayah saya, ya nggak mau lagi karena saya anak bungsu jadi manggilnya Uncu di rumah kan. Nggak mau lagi Uncu ngajar di Mantungkup. Jawaban kakak saya dengan kalau menurut saya itu sekarang sadis, kalau dulu saya menganggapnya Anda tidak paham dengan yang saya mau gitu. Tapi saya jawabnya kakak ayah saya cuman jawab begini pas saya ucapkan, ya nggak mau lagi ya di Mantungkup, mau di SLB aja. Terus juga jawaban kakak saya, anak ayah tuh lihatlah tuh udah capek-capek ayah kuliahin di fisika, sekarang mau ngajar anak-anak idiot. Kalau sekarang dia bilang itu saya marah karena saya udah paham sekali siapa mereka gitu. Terus ayah saya cuma jawab almarhum, biarkan, di mana dia tenang, di mana dia senang. Ya, kalaupun yang itu yang terbaik kita ngikut aja. Kan dia yang rasakan. Ayah saya cuma itu. Nah, saya cuma pegang dukungan ayah saya, sholat istikharah, terus saya sudah tunangan, terus saya komunikasi dengan calon saya untuk meninggalkan Man. Ya, dia cuma jawab terserah, nyamannya gimana gitu. Bismillah melangkah saya tinggalkan Man. Tapi kepala sekolah sama guru pabong saya dulu itu sedih lah ya. Oke gitu Bu Heni. Mohon maaf Bu, saya harus bergabung dengan anak disabilitas. Nah, di situ saya baru menggelutin anak disabilitas dengan yakin bahwa mereka ini punya kompetensi kok. Kenapa tidak kita kembang? Nah, di situ kepala sekolah juga saya diseminasi nih apa yang saya dapatkan. Jadi kita sampaikan gitu. Singkatnya saya jadi guru nari untuk anak disabilitas. Nah, bayangkan Bu, orang yang tidak bisa mendengar, orang yang tidak bisa berbicara, kita harus bisa mengajarkan dia menari, tapi sesuai dengan musiknya, dia bisa menggantikan, Pak. Saya punya ide gimana ya caranya. Setelah saya hidupkan musik, contoh Ranu Lampuan. Jadi setiap hitungan 8, coba perhatikan musik. Itu sampai 8 Bu. Itu sampai 8. Nah, itu 8 Enggak terperhatikan ya. Nah, kan ganti musik. Kodenya saya karena mereka hitungan manusia itu kan saya bisa cepat hitungan saya, Ibu bisa lambat. Nah, saya yang awam artinya saya yang bisa mendengar, itu sudah berganti musik, maka saya buat kode. Nah, berarti mereka akan ganti musik. Ganti gerakan, jadi ganti musik, ganti gerakan. Nanti kalau misalnya mau putar saya tinggal bilang berarti ini putar. Nah, kalau nanti awal-awalnya itu saya ganti gerakan nih. Yang pertama saya buat gini, berarti dia tahu itu ke kanan atau ke kiri. Nanti ke atas saya tunjukkan kanan. Kalau saya mau ajak dia balik, tuh berputar saya ngajak dia berputar. Tangannya tinggal gini. Kalau untuk berhenti tinggal saya gini kan. Nah, kalau dia untuk maju kan ada yang lampuan itu kan, yang ratunya itu kan nunggu dulu baru dia maju. Nah, singkatnya di situ saya ternyata 8 setiap ketukan. Jadi prinsip saya mengajarkan mereka menari itu, ayo hitung sama-sama. Nanti lihat Ibu, kalau Ibu bilang ganti, nah ini ganti, baru dia tahu. Nah, itu konsepnya. Konsep awal saya mengajar mereka menari sampai hari ini saya masih ini. Dan mereka bisa ya. Alhamdulillah sampai dengan tingkat nasional anak-anak SLB saya dulu ya, sampai tingkat nasional sudah bisa lomba. Mewakili provinsi Aceh. Teringat saya gini, saya ngebayangin pas kalau kita ngajarin menari gitu, yang sebelum pakai musik pasti kan ininya ritmenya temponya lambat. Iya ya. Nanti mereka bisa menyesuaikan dengan tempo yang cepat. Bisa. Gitu. Mereka kita yang mendengar kan kita harus menyesuaikan. Mereka hanya nanti menunggu perintah kode dari kita. Alhamdulillah dulu kalau untuk FLS2N namanya festival lomba seni siswa tingkat nasional Provinsi Aceh, sering tuh alumni saya itu yang berangkat mewakili Aceh ke nasional. Ini gurunya di depan yang gerak-gerak itu ya? Jadi tinggal kode, tinggal kode aja gitu. Nah, tapi kalau sudah sampai tingkat nasional itu tidak boleh, tidak dibenarkan lagi ada yang beri isyarat di depan, pemandu itu tidak boleh. Jadi luas aja dia tampil semana ya, sejauh semana mampunya dia, itulah mereka. Mereka punya keterbatasan gitu, tapi memang
terkadang itu dia kadang lambat musiknya habis atau dia kecepatan habis gerakan musik belum habis gitu kan. Berarti harus Kalau hafal nggak ada betul ya. ya kan memang harus benar-benar hafal. Tapi memang kalau udah di tingkat nasional itu karena penggabungan dia untuk menari itu bukan hanya tunarungu, tapi ada yang tuna grahita ringan. Artinya yang pendengar ya otomatis dia kan tahu musik di mana ininya. Nah, tapi kalau ini kan hanya dia dengan insting dia dan menurut perkiraan dia itu sudah. Tapi kalau yang tunanetra grahita mungkin dari IQ dia untuk berpikir ini saja yang sulit. Namun dia kan mengerti itu musiknya udah habis, dia harus berhenti. Ini sudah gentirakan gitu. Nah itu kalau untuk melukis itu pengalaman saya pertama. Jadi itu di sekolahan mana tuh yang pertama? Yang pertama saya itu di SLB PAC di Kampung Keramat. Kampung Keramat. Oke. Oh di situ. Jadi saya 10 tahun menjadi guru, 10 tahun menjadi kepala sekolah, genap 20 tahun saya di sana. 21 tahun setelah saya lulus P3K di SMK. 2024 3 bulan setengah saya menjalankan di SMK. Saya dipanggil oleh orang dinas pendidikan untuk membuka SLB karena sendiri ya. Ya kebetulan sendiri karena saya punya latar belakang pendidikan luar biasa. Jadi waktu 2014 saya dikuliahkan oleh pemerintah Aceh untuk pendidikan luar biasanya. Jadi 2014. Saya punya ijazah sarjana itu 2. Iya. Satu yang fisika karena dasar fisika berani diri dengan SLB. Terus kita kemudian dikuliahkan oleh pemerintah Aceh dinas pendidikan itu. Saya kuliah bersama teman-teman 40 dari seluruh kabupaten, jadi di provinsi Aceh kuliahnya. Kebetulan saya ketua kelas kalau teman-teman bilang saya bu kecil sampai sekarang alumni saya tuh kalau WA saya bu kecil gitu. Jadi kita lulusan alumni Universitas Negeri Padang, UNP. Alhamdulillah dengan dosen-dosennya juga memang rasa kekeluargaan sampai sekarang masih sering silaturahim dengan ininya. Nah di situ di 2023 akhir bulan 12 kita dipanggil oleh dinas pendidikan. 2023 2024 Januari kita mau mulai berpikir untuk membuka SLB. Alhamdulillah bulan 2 tanggal 1 kemarin baru ulang tahun setahunnya Yapdi. Ternyata Yapdi itu Yayasan Pendidikan Disabilitas Insani. Alamatnya di Gece Menara di Jalan Soekarno-Hatta nomor 1 lorong 1A. Oke. Ingat ya. Kalau ingat gimana? Ingat ya. sambil bicara. Oke. Ingat ya di Gece tuh ya. Oke, kalau di situ sekolah yang dibuka kelasnya itu gimana? Coba cerita. Kelas yang di sana itu kita menerima semua jenis keterbatasan atau disabilitas anak, baik itu tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, autis dan sebagainya. Alhamdulillahnya dari awal buka SLB-nya semua ketunaan itu lengkap ada di kami. Yang membedakannya hanya usia dan hambatan anak-anaknya, jenis kelaminnya. Ada yang malah low vision itu masih punya sisa penglihatan berapa sentimeter. Nah itu juga ada. Yang yang tunanetra buta total itu memang juga ada. Jadi tidak bisa kita samakan kan kelasnya gitu. Usia juga yang low vision itu usia 4 tahun masih bermain. Yang tunanetra total sudah kelas 1 SD ini. Dulu TK juga selesai sama saya. Nah, kemudian yang tunarungu juga ada. Tunawicara juga ada, tunagrahita ada, autis ada, ADHD ada. Waduh, berarti ADHD juga masuk ke situ ya? Iya, itu kan hampir sama kayak autis ya. Betul dia hiperaktif. Ada juga. Nah, jadi semuanya kategorinya gimana tuh belajarnya? Ya, jadi kita belajarnya itu per kelas, per ketunaan. Kalau kami bilang disabilitasnya maksudnya, misalnya tunanetra gitu, itu per ketunaan kita tetap dipisah. Jadi misalnya tunarungu nih yang kelas 1, maka dia duduk di kelas 1 dan diajarkan oleh satu guru. Alhamdulillahnya sekarang masih sistemnya di SLB di satu guru tuh satu siswa. Kenapa? Karena siswa yang datang itu lain-lain usia dan lain-lain karakter yang datang, model ketunaannya itu lain. Jadi kayak kemarin juga baru masuk itu
autis kelas 2. Nah, sementara yang sekarang yang beberapa bulan ke belakang adanya hadir dari sekolah reguler, sekolah umum pindah ke kami di bulan 7 yang lalu, itu autis kelas 1. Tuh nggak mungkin digabungkan kan? Nah, jadi makanya gurunya rame, kesannya rame karena sesuai dengan kebutuhan anak. Pada prinsipnya saya juga nggak ingin anak-anak itu kalau bahasa Acehnya dipejet-jet gitu ngajarnya. Nah, itu no, sama saya itu paling nggak boleh. Jadi nggak sesuai target apa yang kita ini. Jadi targetnya kalau di sekolah itu tuh kalau anak-anak kan kalau secara intelektual dia normal nggak? Kalau yang tergantung kalau anaknya itu tunarungu, intelektualnya itu tidak terganggu. Nah, jadi dia masih bisa mengikuti arahan instruksi kita. Hanya yang penting bagi kita itu adalah cara penyampaian kepada dia itu memang harus dengan tegas, dengan lugas dan dengan jelas. Artinya apa? Jadi guru tunarungu itu tidak boleh kemayu. Nah, misalnya bilang itu nggak akan tahu anaknya, tapi bagaimana mimik kita itu dapat A, B, C. Jadi nggak boleh dipejet berarti ya? Nggak bisa. Sok-sok cute gitu? Nggak usah sok-sok kemayu gitu. Juga enggak, karena kan ekspresi itu sangat menentukan dengan tunarungu. Nah, di saya mengajarkan tunarungu, membimbing guru juga itu mengajarnya demikian. Karena kan guru yang di saya itu rata-rata yang memang seperti pengalaman sejarah saya sekian puluh tahun yang lalu. Jadi mereka juga bukan alumni dari pendidikan luar biasa, tapi coba melangkah dengan pendidikan luar biasa, tapi dengan komitmen kerja. Kalau saya itu harus punya komitmen kerja, karena mengajar anak disabilitas itu harus dengan bismillah, dengan hati yang tulus, dengan ikhlas. Nanti semoga jadi alhamdulillah gitu. Karena kan saya 21 tahun perjalanan itu bukan mudah. Nah, di umur 20 tahun perjalanan saya baru dapat NIP, tapi saya tidak putus asa karena itu. Karena 20 tahun saya di SLB baru dapat NIP, tapi pengalaman saya pengalamannya lebih dari 20 tahun dong. Pengalaman saya 2016 saya melukis prestasi awal. Belum pernah sejarahnya di Aceh ini kepala sekolah luar biasa mengukir prestasi di nasional. Alhamdulillah saya 2016 sudah mengukir prestasi itu. Jadi pemapar. Jadi saya menjadi pemapar terbaik, juara 4 dari 6 terbaik se-Indonesia. Ya. Nah, itu awal saya melukis prestasi. Kebetulan waktu itu 2016. Oke. Nah, itu baru 2016, teman-teman. Jangan sedih. Ada lagi tadi, coba. 2019 saya kepala sekolah berprestasi tingkat nasional juara 3. Juga pertama diukir oleh kepala sekolah di Aceh. Belum pernah dalam sejarahnya kepala sekolah SLB ya, saya tidak bilang yang lain, tapi untuk sekolah luar biasa saya baru pertama sekali membawa nama harum untuk tingkat SLB. Alhamdulillah di 2019. Tapi itu bukan membuat kita jadikan sombong, tapi itu motivasi. Biar teman-teman juga nggak bisa. Iya, betul. Nah, terus saya dapat hadiah umroh dari Dinas Pendidikan Aceh karena apa? Prestasi. Nah, mungkin kalau uang sendiri saya belum sampai ke tanah suci. Tapi alhamdulillah. Berarti memang nggak salah langkah dari awal ya? Iya, berarti salat istikharah saya itu, doa saya itu, tujuan saya itu dijawab. Tunggu, kamu harus bersabar sekian tahun kemudian gitu. Maka saya yakin sekali apapun pilihan kita yang terbaik Allah tuh sudah atur, cuman hanya kita tinggal menjalani. Habis itu bersyukur, senang dengan apa yang pekerjaan kita tuh ya. Benar. Itu intinya. Belum tentu misalnya kita kuliah tuh di FISIP tuh contoh di depan. Nggak mesti harus jadi guru fisika gitu, nggak mesti juga harus kerja di laboratorium fisika. Ternyata passionnya, kesenangan. Kan kesenangan, memang senang di dunia pendidikan, tapi khusus anak yang berkebutuhan khusus gitu loh. Nah, di tahun 2021 saya dapat anugerah yang pertama. Itu saya jadi kepala sekolah penggerak tingkat pertama tuh, angkatan pertama Indonesia kan yang ngetes. Betul. Tapi Aceh itu cuma 2, saya sama Abdia yang lolos. Abdia ya? Abdia juga keren ya rupanya. Ada Abdia juga, satu-satunya SLB di Abdia ada. Nah, itu yang lolos di angkatan pertama jadi sekolah penggerak. Kemudian seiring berjalannya waktu, berapa bulan saya dipanggil oleh Kementerian Agama Republik Indonesia di bawah LPMQ, itu lembaga pentasihan Quran isyarat. Jadi di sana saya jadi penyusun Al-Quran isyarat dan jadi narasumber Al-Quran isyarat di tahun 2021.
sampai hari ini. Dan sudah ada Oke, Al-Qur'an Isyarat sudah yang ada kami ya? keluarkan. Yang alif, bata bersama, gitu ya. Iya, Boleh benar. ceritain nggak? Kan tadi kita udah pernah ngobrol tadi kan di belakang Iya, tentang polemik gitu. Polemik penyusunan Al-Qur'an sehingga bisa jadi tuh Qur'annya. Gitu, coba. Jadi awal kami nyusun itu kita ngundang teman-teman, ya kami juga diundang ya. Artinya kita disatukan orang yang dengar, orang yang tunarungu, teman-teman yang disabilitas tunarungu, kita satukan. Tapi kan di dalam isyarat ini ada dua. Yang satu ada versi CB, yang satunya ada versi Bisindo. Ya. Versi CB ini mungkin persepsi orang yang berbeda. Artinya gini, kalau saya sebagai pendidik, pahamnya saya dulu untuk CB ini kita menggunakan itu masih sampai sekarang di pendidikan, artinya di ruang lingkup sekolah. Kenapa? Karena di dalam CB itu ada imbuhannya, ada awalannya, ada akhirannya, sehingga kita mengajarkan anak kita kan memang tidak punya bahasa nih. Nah, untuk mengajarkan dia bahasa, kita harus mengantarkan dia dulu dengan awalan, akhiran, imbuhan. Nah, itu makanya kita masih menggunakan CB, jadi SPOK-nya ada. Kemudian ada kamus CB-nya. Jadi ada kamusnya. Di situ hanya mengantarkan. Nanti kita misalnya di situ ada katanya pukul itu kan gini ya, pukul. Nah, tapi kalau kita di dalam isyaratnya nanti kalau di itu kan gini, di pukul. Dipukul. Ini bukan didorong ya? Ini dorong juga pukul gini, dorong gini. Karena ada pukulnya lembut, ada yang ini atau didorong boleh. Dorong. Atau kamu yang mendorong. Berarti kan dia yang didorong nih. Ya. Kamu yang ini aduh. gini. Terus gini. Ya. Dorong. Kamu dulu. Kamu dulu. Kamu itu boleh gini, boleh gini. Kamu yang ini yang ini dorong. Berarti dia itu dia yang pelakunya. Tapi kalau didorong orang pelaku, dia korban. Nah, di situ kita harus menjabarkannya. Kalau didorong tadi? Dorong di gitu ya? Dorong. Beda, betul. Karena mendorong, didorong beda. Itu kan beda. Jadi konotasinya itu berbeda, kata-katanya berbeda, maknanya jelas berbeda. Nah, itu dia kenapa kita memakai CB. Nah, bahasa Bisindo juga tidak salah. Nah, itu ekspresi, artinya bahasa ekspresi. Orang lebih paham mungkin kalau ya itu tadi, Ibu, kalau saya mengatakan ini apa sih ditunjuk gini. Ini kan padahal artinya kalau di kami di. Nah, tapi kalau di Bisindo saya tidak ada istilah saya harus di atau tetap tadi kenapa dia kenapa jatuh? Nah, saya nggak tahu nih dorong nih didorong atau yang dia mendorong jatuhnya kenapa gitu. Nah, itu saja sih. Cuman harus nanti baru dijelaskan kenapa. Nih ditunjukkan lagi. Itu disesuaikan dengan ekspresi muka dan dengan gerakan. Bahasanya lebih cepat kali ya? Iya, lebih banyak dipotong-potong ya. Iya, benar Bisindo. Itu lebih memudahkan kalau menurut anak-anak sekarang, alumni saya itu katanya itu lebih memudahkan. Dipahami orang banyak. Itu dia. Jadi waktu kita sejarah menyusun Al-Qur'an ya gitu dia. CCB mau versinya CCB nih untuk Al-Qur'an isyaratnya. Si Bisindo maunya versi Bisindo nih isyaratnya. Jadi kita sebagai orang dengar, kami dengan teman-teman yang yang non disabilitas, karena kan kami provinsi ya diundang perwakilan provinsi dengan Kementerian Agamanya langsung. Kita ngambil titik tengah nih. Nah, kita di situ kita tayangkan huruf hijaiyah satu kolom. Yang dari alif sampai ya. Oke. Nah, sekarang kita setelah rembuk nih 2 hari 2 malam rembuk terus. Nemu titiknya. Jadi kalau alif itu kan kalau di hijaiyah itu kan berdiri alif. Seperti angka 1 tapi agak miringan. Nah, jadi kita buat begini. Alif. Oh, ini alif. Ya, ini alif. Alif tuh, teman-teman. Nah, ini kalau versinya CB ini A. Oh. Nah, gitu. Ya, jadi ada juga nanti kesamaan juga dengan Bisindo juga ada. Kemudian ba, tadi kan sudah ngelihat kan sama teman-teman yang disabilitas bahwa ba itu kan kalau di hijaiyah melengkung ada titik di bawah 1.
untuk pengisyaratan, karena kan kita nggak mungkin buat gini dulu baru Iya. titik, nggak mungkin. Nanti udah dua makna ini Iya, kan, iya. begini ada titik. Nanti Iya. kalau nun berarti gini titiknya di mana? Betul, Nah, gitu. betul. Jadi kalau ba itu satu titik. Nah, ba ini satu titik, artinya ini satu nih titiknya Oh, gitu, satu. gini ya. Nah, ini kita bukan hanya mengatakan begini ya, tapi tidak mengucapkan. Iya. Jadi teman-teman tuli tidak akan tahu. Nggak akan tahu. Tahu ini Coba. alif, ba. Ba. Ini ta, dua titik kan, ta di tengah. Oke. Iya. Ini sa, Ta. ini tiga titik. Nah, ini jim. Jim kalau di Al-Qur'an ini dia kan dia seperti Jim. ini ya. Jim Oke. begini, Bu. Mirip ya, jim. Iya. Kan titik ini, Titik di tengah. iya, titiknya di tengah. Ini. Jadi Jim. kita berikannya begini karena kalau begini kita ini lain arti. Oh, mesti begini. Nah, maka kita harus Harus ke begini. depan, Ya, harus begini. Ini jim. Kan, Oh, gini. Begini Iya, ya berarti ya. iya, Bukan jim. gini juga. Enggak, Gini Bu, harus begini. Harus gini Iya, ya. jadi harus gini. Teman-teman. kalau H tinggal jempolnya dideketin ke sini. Kalau H, begini. Agak bengkok ininya Bu. Ini. Iya, kan gini dia ya. Iya ya. Nah, kalau H itu kan titik di atas. Nah, ini ibaratkan titiknya. Gini. Dibengkokkan sedikit. Iya, posisi tangan masih gini ya. Iya. Oke. Nah, kalau da, Da, kan gini ya. Kalau da kita Iya. ada agak-agak gini. Da. da, Karena gini. lain persepsi. Kalau ini nanti ain. Ain. Jadi Oh, ini berarti da, agak ke sana ya. agak Da, ini betul. da, Ya. ini za. Ada titik kan za di atas. Ada. Za. Za. Ini ra. Oh, ra lebih besar. Ini ra. Oke. Ini lebih besar. Ra lebih besar. Ini zai. Zai, oke. Agak ini Bu tetap seperti ra, tapi ini agak melengkung. Iya ya. Iya. Bisa dilengkungin. Ini zai. Oke. Nah, ini sin. Sin. Nah, sin. 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 Sin, sin. Sin agak renggangan sedikit kan ada titik 3 tuh. Jadi tangannya agak direnggang. Ini shin. Nah, jangan terlalu renggang, beda Oh. persepsi. Renggang Beda sedikit persepsi. sin. Waduh, Iya. ya, shin. Nah, ini shot. Shot bulat gini aja ya. Surat bulat seperti. Nah, ini Oke. kalau di CB-nya S. S. Nah, kalau dan kan ada titiknya tadi. Ada. Tinggal dibuat begini. Ini. Nah, Oke. ta ini persepsinya kan D. Kalau tadi D, isyarat Oke. CB-nya ini D. Tapi Iya. begini ya, Bu. D begini. Begini. Ini da. Ini za. Za. Titiknya Oh, nah, dinaikin sedikit aja Bu jempolnya titiknya. ya. Tidak Oh, terlalu nggak boleh panjang. Karena kalau ini udah beda persepsi. Oh, Ini harus gitu ya. sedikit aja titiknya za. Waduh. Iya, iya, iya. Begini betul nih ya? Iya. Oke, za. Da, za. Terus ya ta, za, ain. 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 Oh, ain yang begini, tadi gini iya. lurus aja begini da. Iya, Oke. iya. Ini ain. Da, ini. Ini ren ada titiknya di atas. Ren kecil gini. Iya, benar. Fa satu titik. Fa. Sini kayak ulat. Ini betul? Iya. Ulat. Gini ya? Ini melengkung, tangannya dilengkungkan. Ini. Fa. Nah, kalau kaf kan dua agak melengkung. Kaf Oke. kan dua titik. Oke. Kas kan begini ya. Kaf. Kalau Oke. hijaiyahnya kita buat Tangannya begini. Kas. renggang, Iya, renggang gini. sedikit Enggak, ya? begini. Oh, Kas. gini. Oke. Ini lam. Lam. Iya, ini lam. Oke, kan begini. lam. Lam seperti L. Mhm. Ini Lam, mim. 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 Ya. Mim biasa? Iya, Oh, mim iya. biasa. Mim. Nun. 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 Nah, kita titik di tengah. Ini. Oke, nun. Nah, ini wow. Wow. Mirip jelek ya? Wow, ya. Kalau bahasa isyarat ini jelek. Oke. Nah, tapi dia gini kalau jelek gini di Oh, bawah. gitu. Dengan mimik. Kalau ya. ini cuman gini aja. dengan mimik. Dengan mimik. Nah, gitu. Oke. Tapi kalau wow, ini Wow. ada lubangnya. Wow, oke. Ada lubang. Ini H. Jadi kalau lubangnya lebih rapatkan bulat. 3 ini Mm-mm. ke baru digini. Ha. H. Iya. Oke. Udah. Mim, nun, waw, ha. Lam, Lam. alif. Alif. Oke. Lam, alif. Oke. Ingat kan tadi lam, ini Ya. alifnya. Jadi lam, alif. Nah, kalau hamzah dari kiri bawa ke kanan, hamzah. 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 Lam alif hamzah. Iya. Kalau ini tetap iya sama. Nah, itu kalau untuk Lam alif hamzah. hamzah. Iya. Ya. Oke. Bisa Nah, bisa. itu, bisa. itu kalau untuk isyarat Kalau dihafal Al-Qur'annya. kayaknya nggak ini ya. Nggak ribet kayaknya.
Sering diulang. sering diulang. diulang aja, insya Allah bisa. Kalau dibuat jadi ngaji, saya ketartil gitu. Alhamdulillah anak-anak kita Bisa. sudah bisa. Sekarang misalnya masih kami kan tidak semudah ngajar Kan yang ada normal ya. fatah gitu. Iya, jadi ada patahun, ada. Jadi kalau dia misalnya ke atas, Itu fatah, kasrahnya turun ke bawah. Misalnya nih Oke. bi, Iya. terus apa? Sukun. Sukun. Kalau sukun itu kan seperti ini ya, misalnya ba ini ya, bun seperti ini. Gini. Bun. Nah, kalau dia tasdid, misalnya Allah gitu kan. Nah, L-nya kata dibalik dulu, kan itu tasdid. Allahu baru bar. Ini tetap mati. Iya, itu baru ngaji, teman-teman ya, itu baru ngaji. Kita belum bahas bahasa Sibi tadi sama bahasa Bisindo. Nah, kalau Sibi boleh? ABC Boleh. Sibi. Boleh. Boleh ya? Ini maksudnya biar teredukasi juga kawan-kawan di sana, mana tahu. Nah, di sekolah saya juga ngajar teman-teman guru sama anak-anak dua versi. Ini abjad CB itu kodenya begini. Ini abjad Bisindo. Jadi kalian harus tahu, kalau anak-anak yang masih umurnya kecil, saya tidak paksakan mereka harus pahami keduanya, karena kan sulit. Yang mana enaknya? Yang jelas gurunya harus paham. Iya, gurunya dulu yang harus paham ya. Dan sabar kayaknya ya. Harus. Nah, itu kunci utama kalau di SLB. Saya mesti masalah lebih sabar sama anak SLB daripada anak sendiri. Betul, Kan anak saya di rumah, Mi kalau sama adik marah-marah, kalau sama anak murid sama anak murid Mi nggak pernah marah-marah. Ya Allah. Orang tuh nggak dengar kalau Mi marah, sama aja capek Mi teriak-teriak. Kenapa sama adik marah? Kalau adik dengar, adik nggak mau dengar Mi marah lah. Nah, Mi sayangan sama adik anak sekolah difabel. Ya itu memang ini ya, karena kan kalau sekarang itu justru udah ada bahasa anak saya. Yang penjaga sekolahnya saya itu kan udah seperti keluarga ya, dia menjaga sekolah kita, difasilitasi kendaraan oleh suami, jadi semuanya tuh kami fasilitasi kan. Jadi kalau hari Minggu kan saya masaknya di rumah, ya. Dia nanti WA, saya WA, ibu udah masak ya, jadi ngambil bontot ke rumah gitu. Jadi anak saya itu bahasanya anak kesayangan Mi. Udah tahu dia ya. Gak boleh gitu, dia anak itu kasihan karena dia kadang bercanda, adik marah nak enggak gitu, tapi dia paham ya, karena udah dari kecil dia yang dia lihat itu saya tuh berkecimpung sama anak-anak gitu, semua dia candain aja gitu. Nah, lagi-lagi Bu, anak-anak disabilitas ini yang anehnya, saya sudah 3-4 anak saya yang di sekolah lama. Begitu tahu saya ada sekolah ini baru, 4-4-nya nyari saya. Masuk situ. Nah, kan saya nggak boleh nolak ya. Iya. Nah, pertama salah saya kalau nolak. Yang kedua, efeknya itu langsung ke anaknya. Nggak usah jauh ya Bu. Kemarin itu masih ada WA di grup. Mamanya lewat-lewatnya di grup. Saya hari Kamis, Jumat, Sabtu nggak kelihatan muncul di SLB Abdi karena saya ada kegiatan terus kan, ada SMK dan ada kegiatan lain. Hari Senin kemarin saya baru ketemu, udah sama yang 4 orang tadi. Senin juga saya nggak ketemu, dan 4 hari nih nggak ketemu, 5 sama Minggu. Malamnya saya di WA sama wali murid, Ibu, anak ibu, dia manggil anak ibu nggak jumpa maknya udah berapa hari, katanya besok libur. Lah kok libur kenapa gitu, nggak ada libur kami lah, katanya libur aja dianya, maksudnya kenapa gitu. Katanya nggak ada ibu di sekolah, nggak ada Bang Ramli yang bisa melukis tadi, padahal dia sama si Ramli nggak deket gitu. Nah, oh gitu ya Mak, ya saya usaha Bu, padahal Selasa pagi itu abang ipar saya itu operasi, tapi saya demi daripada moodnya ini saya jawab, ya besok ibu sekolah, kalau juga harus sekolah ya nak. Kata mamanya, iya Bu, ini udah dibacanya WA-nya, dia sekolah gitu. Bisa baca berarti? Bisa, dia pintar baca dan matematika cepat. Alhamdulillah dia udah bisa Al-Quran isyarat. Jadi dia Al-Fatihah sudah bisa, Qulhuwallah udah bisa gitu. Kemarin saya ajak podcast dengan Dinas Pendidikan untuk membuktikan hasil yang kita buat.
Dia di hari Selasanya ketemu saya nih, udah sumringah kata Mas. Sengaja saya nggak jumpa dulu, pas paginya dia lihat saya di kantor gitu untuk motivasi dia. Tapi saya nggak mau masuk ruangan dia dulu, udah setengah belajar baru saya masuk ruangan gitu kan. Baru dia senyum. Pas pulang dia salam gitu, salam sama saya. Langsung mamanya bilang, tuh udah ketemu emaknya kan, beda mukanya dengan tadi pagi saya antar katanya. Udah tenang nih, moodnya udah bagus. Ketemu. Terus saya foto sama teman adik letting dia yang juga pindahan dari sekolah lama. Gurunya ngadu sama saya waktu saya masuk kelas, ibu tadi wafat, mama wafat, cerita kenapa dia sedih selama ini, nangis berapa hari, katanya ibu nggak di sekolah, nggak lihat ibu. Terus ayo sini sama ibu. Jadi dia begitu nampak saya langsung ngelendot duduk di pangkuan saya kan masih kecil kan, duduk ngelendot dengan apa, tunjuk HP, harus suruh foto, foto. Udah dikirimkan ke grup, langsung mamanya pada komen, tuh udah ketemu emaknya semua, udah ketawa. Padahal secara itu mungkin secara emosional ya, kan saya nggak ngajar mereka, nggak kayak guru-guru itu dul yang mengajar mereka. Tapi itu ya mungkin kita karena melayani, memberikan perhatian mereka itu dengan kasih sayang. Nah, saya ingin teman-teman di sekolah itu mencontohkan itu, perlakuan itu kita tuh dicari, dirindukan orang gitu, bukan dirindukan dalam arti negatif, tapi anak begitu aja membutuhkan kita gitu. Ya, orang yang begitu yang butuh kita. Kalau orang normal ya kadang ada orang yang negatif thinking sampai nggak akan pernah positif kita. Ya bukan itunya, tapi coba anak-anak yang demikian yang mencari kita, gimana rasanya gitu. Itu kepuasan tersendiri. Ya alhamdulillah kan membuktikan di grup yang di WA, bukan di Japri. Itu udah ketemu emaknya, terus ada yang Japri, iya ada jumpa idolanya hari ini. Terus Mama Mima senang sekali hari ini, Mama ibu udah ketemu sama apa gurunya. Nah kan saya cara ini saya nggak ngajar mereka ya, tapi kadang di ruang waktu saya sering ngajarin mereka. Artinya saya sembari kemarin saya kebetulan karena iCode-nya penuh saya hapus. Saya sering saya jadi contoh teman-teman, karena gini sifatnya kadang ada guru begitu saya masuk udah takut nih, kita konsentrasinya buyar nih ngajarnya. Nah saya nggak suka jadi diktator, orangnya nggak suka gitu. Tapi saya memberikan pengertian itu, saya ngeliatin cara ngajarnya dulu, terus saya pura-pura dan lewat, nggak khusus ngeliatin. Takut nanti konsentrasi orang, kan nggak semua orang ya bisa kayak kita memahami, oh ini datang ini, nggak bisa. Nanti takutnya konsentrasinya buyar. Jadi saya sambil lewat, tapi saya perhatikan. Nah kekurangan artinya kekurangan yang saya lihat untuk diberi sampaikan pasti ada kekurangan. Terus saya nggak mau waktu di situ langsung saya biarin dulu. Nanti kadang gurunya nanya, Bu ini bilangnya gimana Bu? Saya senang, selalu ditanya itu saya senang gitu. Atau nanti pas ini saya WA, saya Japri, kawan saya bentar ya. Terus saya sampaikan, nah tadi waktu menyampaikan begini harusnya begini ya, begini ya. Oh makasih ya Bu, nggak usah malu untuk nanya, nggak berani Bu lah. Saya bukan hantu untuk ditakutin, saya nggak suka ditakutin orang. Itu paling prinsip saya tidak suka ditakutin, tapi saya lebih senang diseganin. Segan itu beda konotasinya. Kalau takut kalian itu saya sering sampaikan itu teman-teman. Kalau kalian takut sama saya, hanya di depan saya kalian takut, di belakang saya dengan kesibukan saya paling sering tidak di sekolah. Apa jadinya sekolah? Tapi kalau kalian segan, rasa itu sama. Ada tidaknya saya, tanggung jawab kalian itu sama. Nah itu dari awal kita dirikan YAPDI sudah kita patokan pada teman-teman. Alhamdulillah masih berjalan. Nah gitulah kisahnya Pak ya, panjangnya. Jadi ayo kita mulai dengan isyarat CB. Ayo kita belajar. Kami CB ini A. A. Jempol. Di jempol. Ini B. B. Dengan mulut juga B. Ini C. Ini D. Gini kayak gini. tadi Bu, yang kayak to. Tapi ini do. Ini D. Sorry D. Ini E. Mirip Jim. Nah tadi bukan Jim dong. Seperti apa tadi kalau ini H, tinggal bedanya begini ya. Ini apa nih? Tadi apa ya? Kalau ini H. Ini H. Ya kan kita H tadi begini ya. Sekarang tinggal kita begini, ininya direndahkan ke sini, ini jadi E. Gitu, ini jadi E. Ini kan ini jadi E gitu. Iya. Ini posisi F. gini. Iya. Ke depan. Iya, Ke depan. E. Ini F. F. Seperti bilang oke.
Tapi ini F artinya. F. Nah, ini G. G kayak in. Kayak ini. Ini H. Ini H. Ya, diputar. Nah, kalau hamzahnya kan satu Hamzah tangan. dari sini. Oh, satu tangan hamzah. Tapi kalau H isyarat. Isyarat H. Yes. Ini I. Ibu. I. Ini J. Tinggal dibulatin Oke. aja. J. I. J. Ini K. Ah, susah nih. Enggak. Sini. Di tengah-tengah. Kayak mau nyuci beras, masakin air beras ibu-ibu. Oh, iya ya. Iya, iya. K. Oh, Nah, gitu. itu ibaratkan gitu. Jadi dia begini kan. Ini kan begini, ini Iya. K. Nah, kalau K. L seperti lam. L. 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 Nah, kalau M begini M. dulu. Masukkan jempol ke sebelah jari telunjuk. Kutupkan, ya. Ini M. M. Nah, M. iya. Kayak Kalau gini dia. N, Ada gini sedikit ya? ya dibawa ke bawah. M. N. Kalau N di sebelah jari Oh, di manis. tengah. Oke. Iya. N. M. N. O. O. P. Nah, tadi K-nya kan gini. K Iya. kan gini. Iya. Sekarang bawa ke bawah. Ini P. P. Iya. K. P. Ini Q. 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 Gini ya. Iya. Q. Q. Ini Q. R. R. Ini S. S. T. T. U. 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 Tadi ada yang- Rapet. Ah, ah. U rapet. Oh, bukan gini V ya? direnggang. U. V. V. U. V. W 3. W. Ini ya. X. Sorry. X begini saya balik. Ini X V ya? W. W. X. X begini. X. Y. Y. Z seperti ini. Oh, Memang tulisan. Z. Z. Oke. Memang tulisan. Z. Oh, Nah, Z. Z. Kalau yang baru-baru belajar kayak kita-kita nih, pasti badan juga ikut goyang-goyang. Kepala juga gini kan, Z. Gitu ya. Gitu Eh, dia. itu si B. Itu CB. Kalau B Sindo? Kalau di Sindo A-nya tuh begini. Dua tangan. Oh, mesti dua tangan, ya? bedanya si B itu satu tangan, di Oke. Sindo itu dua tangan. A, B Sindo begini. A. A. Oke. B, B. ya. Oke. C tetap sama. C. Ya. D, D. seperti huruf. Iya. Bulat. Betul ya. D. Ini E. E. F, F. G, G. H. H. Ya. Oh iya, kayak jembatan. Iya, kayak H, memang Iya. kayak H ya. Ini I, tetap I sama kayak si B. ya. I. J juga tetap sama. J. Ya. I. J. Tetap sama. K, ibu buat begini, Hmm. ya. K. Tempel di sini. Iya. K. Iya. Tangannya kanan, K. K. Iya. L tetap sama. L. K. L. Nah, M 3 tangan, Mm. M. letakkan ke sini. Ini kayak sering di TV Ini nih M. kayaknya ya. Iya, ini dia. Di TV seringnya Iya, Bisindo itu berarti Bisindo ya? memang. Oh, Nah. oke. Ini M. N. Nasional M. memang udah Bisindo sekarang. Oh gitu. N. Ini O, O. P. P. Seperti P. Iya. Iya, P. pas di tengah sini P. P. Iya. Oke. P. Iya. Q bulat, tarik. Q. Oh Q. Iya. Gini. Iya kan? Q kan Oke, begini nih betul. tulisannya. Makanya ini Iya. dengan mimik sebenarnya. Iya. R. Kayak Oh, bilang saya. wow. Sarangnya oke. Nah, S tuh begini. S. Ya kan begini. Oke. Ini Jadi S. begini, begini. Iya. S. Ini S. Ya. Ini T. T. Yang tadi gini. Iya. meniru huruf berarti Iya, memperhatikan benar. Iya benar. Sama. T. Benar. U. U. V. V. W. W. Kan begini ya. Oke. X. X. Y tetap sama. Y. Z. Cetak, awas dicetak ular. Awas dicetak ular. Z Ini kan gitu ini ya. Z. Oh, oke oke oke. Gitu. A. Ya. B. ini tadi B.
Oh, B. B3 dulu. Ampun, B. Renggang C. Bu, direnggang. Oh, renggang. Oh, dia ada Kan maksud dia, gitu ya? iya, karena dia seperti Al-Quran loh, Mm-mm. isyaratnya lain, ucapan lain, arti Lain lain, arti, makna. oh iya betul. Lebih tadi tangannya udah lain maknanya. Iya, beda. Kalau dalam kalimat sendiri ribet nggak sih Bu? Kita nyusun kalimat kata dengan cepat kan selama ini kan saya baca nih di berita ada yang di Waspada juga ada di mana-mana nih bahwa Kak Heni pernah menjadi salah satu debat itu apa dibilangnya? Debator. Ini memang debat. Iya debat kan ya. Cagup. Debat cagup itu kan jadi translator GBI namanya ya. Juru bahasa isyarat. Nah, debat itu kan cepat, dia berbicara kayak kita temponya. Bagaimana cara menjadi? Ya sudah harus ngikutin. Iya. Jadi memang tangannya agak pegel. Oh gitu. Itu resiko. Dengan kalau mending kalau waktu debat kita duduk. Kalau saya biasa-biasa itu saya berdiri kan. Berdiri, Mana oke. ada duduk. Waktu pon juga saya berdiri. Berdiri juga Saya pon kan kemarin. handphone di Hermes kan saya 2 minggu. Oh iya. Tapi kadang saya kalau lagi lelah duduk aja ya. Ya silakan Bu, Ibu gimana nyamannya. Oke. Cuma saya nggak enak aja rasanya kalau duduk itu kan nggak keluar semua Apa yang kita yang ekspresi kita gitu ya. ekspresikan gitu kan. Saya lebih suka berdiri. Iya. Nah, tapi kalau di debat debat wali kota memang Iya. disuruh duduk ya Iya. udah nggak apa-apa gitu nyamannya saya. Tapi saya duduknya itu harus tegakkan badan Tegak. gitu Kalau kan. nggak pegel nih. Kalau saya begini kan jelek mimiknya Iya, saya itu gimana betul, gitu. betul, Makanya saya betul. lebih suka berdiri gitu. Ya. Nah, kalau saya kan alhamdulillah saya pengesarat Kapolda dari tahun 2021 Oke, juga. sampai sekarang. Sampai sekarang alhamdulillah. Mas. Itu di belakangnya kan nggak mungkin duduk dong saya kayak Iya, Kapolda. betul, Terus saya betul. harus berdiri karena saya di Oke, belakangnya. iya. Kalau debat gubernur juga dulu kalau ngomongnya apa sama GPI-nya gubernur, sekda juga saya di belakang. Itu tetap saya ini di pengadilan negeri Di juga, pengadilan negeri juga saya iya. berdiri. JBI teman-teman, juru bahasa isyarat. Tadi aku mikir JBI itu apa ya? Juru bahasa isyarat. Oke. Oh, gitu. Jadi kalau itu ya contoh tergantung. contoh ya. Soalnya kalau Bisa kakak kasih kalimat lah, kasih kalimat Iya. terus dengan ininya coba. soalnya assalamualaikum. Ini mau versi apa nih? Versi Sibi atau versi Bisindo. Bisindo. Karena 2 tangan. Kalau assalamualaikum kan 2 tangan tuh. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bahasa Arab tuh. Itu Bisindo. Oh, itu Memang Bisindo. begitu. Oh, gitu. Tapi kalau bahasa Sibi assalamualaikum, ini kan warahmatullahi Oh, oke. wabarakatuh. Nah, Oh. selamat pagi. Itu kalau Sibi ya. Kalau udah jadi kalimat nggak perpotong huruf ya? enggak, Kalau jadi kata enggak, tadi. jadi kalimat kata udah per ini aja kita bisa. Kalau selamat nih, selamat. Oh, itulah. Nah, tadi kan awalnya S begini ya, atau S yang begini, atau S yang begini. Yang ini memang sudah ini kan ini selamat Oke. pagi. Pagi. Nah, kalau ini kan selamat pagi, Iya. ini selamat Mm-mm. siang Siang. matahari. Nah, Oke. kalau si Bisindo selamat tetap begini, selamat pagi itu masih begini, artinya matahari masih malu. Oke. Nah, pagi, siang agak ini. Berbuka sikit. Nah, Malam. siang, sore begini, sore Oh, malam begini, redup. malam tetap gini sama. Oh, iya betul. Kan? Oh, gitu ya. Saya Nah, kirain kalau kan. nanti kita bisa lebih bilang nanti itu begini, nanti atau kita Kita jalan sama-sama. sama-sama. Sama tuh begini. Kalau bilang terima kasih, anak-anak Terima sering gitu, nanti kasih. jawabnya mereka sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Iya, Sama-sama. sama-sama. Jadi lebih smooth ya. Iya. Tolong dong. Ternyata nggak per huruf, kirain per Enggak, huruf. bukan. Kata Oke. jadi kata kalau itu kan kita hanya biar tahu Mm-mm. untuk hurufnya. Tapi Iya. saat pengucapan sudah komunikasi itu udah beda. Ada memang bahasa sendiri yang misalnya mengatakan makan nih, kan nggak mungkin atau bahasa di sini Iya, kan lama ribet kan, jadinya. tapi tetap makan. Udah gitu aja. Minum. 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 Oke. Makanya waktunya cukup Iya. untuk Kalau menjadi saya harus gini, Pak Kapolda masih bilang assalamualaikum, saya masih asal gawe. Nah, ada hal-hal yang bisa kita harus diisyarat tangan kan, misalnya nih tahun, misalnya kan tahun tuh boleh begini, tahun 2025, Iya. mau singkat atau 2025. 2000. Oh, 3030. Iya. Atau kalau mau bahasa begini 2000
25. Ini CB nih 2000, 2000, 1003, 25. Habis itu 2000, 25. Ya, lebih singkat ya. Biar kita nge-tag WA Assalamualaikum cuman ASWRWB gitu. Gitu ya. Benar. Penyingkatan tapi udah maknanya jelas dan orang paham. Nah, cara mengajarkan si adik-adik kita nih anak-anak tadi mengajarkan perkosakatanya sulit nggak tuh? Banget. Karena apa? Apalagi dia yang memang belum punya dasar untuk suara. Kalau bicara memang udah jelas. Iya. Jadi pengalaman ya. Kan saya bilang 20 tahun dengan itu terus berkecimpung. Nah, kebetulan sekarang kan nih dengan keadaan sekolah kita baru 1 tahun. Siswa juga baru yang hadir, yang ada ternyata selama ini memang dia sekolah reguler nih. Dia kalau mohon maaf di sekolah reguler itu dia tidak ada istilah individual kan dalam mengajarkan dia, tapi kan secara klasikal. Nah, mungkin di situ orang tua mulai ya memahami ternyata tidak bisa, tidak cocok seperti yang di sini. Nah, hadirlah ke sekolah kami. Jadi di situ dia mimik gerakan mulut itu ada orang itu apa. Jadi pas kita bilang Mima, dia hanya meniru, membio istilahnya, tapi dia tidak memahami Mima itu siapa sih gitu. Padahal itu nama dia gitu kan. Nah, dia tidak memahami. Nah, dengan bismillah itu yang harus dilakukan oleh guru. Kan sudah ada sampel nih. Beginilah jika anak yang punya bahasa tapi dia tidak paham makna bahasanya. Ada satu versi kan. Bagaimana sekarang kita memaknai bahasa anak tersebut. Jadi dimulai dari pintu pagar itu kebiasaan di sekolah saya. Nah, jadi 5S harus tetap ada. Senyum, sapa, salam. Iya, ya kan dengan kasih sayang. Tetap dia sapa pagi itu ditunggu di depan pintu. Nah, salam itu bukan cuma salam, enggak, tapi dia nih, apa kabar? Sehat? Apa kabar? Sehat. Dia semangat. Di situ juga memancing untuk emosional moodnya biar bagus. Saat berjabat tangan itu tetap melihat mulut kita. Ucapkan Assalamualaikum. Oh, dia tidak mampu dengan mulutnya. Saya tetap itu tangannya. Tetap ini. Assalamualaikum. Kan ini nggak mungkin salam dengan tangan kiri kan. Gitu ya. Jadi dia saat dia tidak mau mengucapkan berarti ini olah gitu. Jadi dia harus, makanya isyarat itu tidak serta-merta cuma tangan atau tidak serta-merta cuma dengan mulut. Kecuali anaknya memang sudah paham dengan bahasa. Terus sehebat-hebatnya yang mendengar anak tunarungu, saya punya alumni saya yang memang sekarang kuliah juga cum laude. Sampai kuliah ya? Iya, anak dosen. Dia kuliahnya juga bukan yang tapi desain grafis di Malang, lulusan Malang, pakai alat bantu, suaranya lumayan jelas. Nah, tapi ada kalanya juga kita memang harus mengisyaratkan hal yang dia tidak paham. Nah, makanya ini memang rohnya mereka, rohnya tunarungu itu tidak luput dari isyarat. Nah sama tunanetra ya tidak luput dari tongkat. Sejauh mana bisanya dia OM-nya sudah bagus banget, orientasi mobilitasnya bagus. Atau rumah ini sudah dia kuasai. Kalau ke bawah aku 2 langkah, kalau ke kanan aku itu kamar mandi, ke kiri itu aku kamar tidurku, ke belakang itu aku dapur. Dia kan mengingat. Nah, sehebat-hebatnya dia, tapi suatu saat dia pasti butuh tongkat. Begitu juga dengan tunarungu. Nah, ada memang hal-hal yang harus spesifik. Tongkat jadi matanya kalau pada visual ya. Benar. Nah, kalau tunarungu dia tanpa mengetahui apa yang kita sampaikan. Ini contoh. Memang dia tahu nih saya bilang apa? Iya. Kan saya nggak bersuara, saya bisa bilang kan, nih langsung dia bilang nama saya. Tapi kalau saya bilang nama ibu, pasti ibu tahu. Nggak akan tahu dia. Makanya saya bilang tadi susah ya. Iya. Kalau nggak dengar, nggak pakai suara gitu, cuman dia bergerakan perut kayaknya susah aja gitu. Nah, kita yang ini susah. Bayangkan memang mereka tidak pernah mendengar suara, menangkap suara. Mereka menangkap suara itu dikala apa? Petir dengar. Klakson yang berlebihan, klakson yang terkejut itu ngesol. Terus nanti suara yang memang
ini suka nih alat elektronik misalnya apa kan sering keluar kayak misalnya delay speaker tuh sering kayak swing swing tuh. swingnya. Nah itu kan berlebihan, Oke. itu dia terganggu karena terganggu kenyamanan dia. Tapi kalau suara petir yang memang itu dia. Tapi kalau suara begini dia tidak akan pernah mendengar kan. Jadi makanya harus kita bantu ya. Mengajar kosakata itu ternyata perlu tahap. Oh ya, Pertama jadi buat dari dia nyaman dulu berarti nyaman ya. dulu Nyaman dia. dulu. Nah, makanya kalau sistem pembelajaran di sekolah saya itu nggak muluk-muluk dia langsung dengan materi. Karena saya itu memang selalu mengatakan sama orang tua, mama mohon maaf, mama datang ke sini mengantarkan anak-anak anda kita ini, apakah pengen anaknya harus menguasai materi? Yang kedua, memang pengen orang tua itu ada perubahan. Pilih ini yang mana. Tapi paham saya dan maunya saya kita ini sejalan. Kami tidak bisa buru-buru memberikan materi andai anak ini belum paham dari dasar. Mohon diperhatikan. Jadi karakteristik anak yang berhadir ke sini berbeda-beda. Jadi jangan ada istilah saat kami share di grup, anak saya nggak pernah ini, kok anak saya nggak diikut. Lah, karakteristik kemampuan orang itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Jadi tidak ada mungkin. Nah kita yang tanpa disabilitas, kita punya karakteristik yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Iya kan? Ibu mungkin lebihnya di mana? Saya lebihnya di mana? Lah konon anak yang demikian. Ya tunanetra masa disamain dengan tunarungu, ya tunarungu masa disamain dengan tunagrahita. Nah itu ibaratnya. Jadi mohon pemahamannya, jangan ada sifat simis atau anak saya tidak pernah di ini, bukan. Tapi bagaimana anaknya gitu. Karena kalau anak tunarungu dia itu lebih memunculkan bakat dan minatnya. Artinya karena dia rungu, karena dia kan tidak terganggu ininya. Jadi sistem di pembelajaran di sekolah kita itu Bu, akademis itu lebih sedikit daripada vokasional. Karena memang lulusan kurikulum di SLB untuk lulusan sekolah luar biasa itu anak diharapkan mampu mengembangkan skill yang telah dilatih di sekolah untuk melangsungkan kehidupan. Mungkin kan mereka nggak selamanya dong hidup sama orang tua. Atau orang tuanya nggak meninggal. Iya betul. Ya mikirnya ke sana terus yang jeleknya, makanya mandiri. Jadi memang sekarang gini, anak normal, saya udah bandingkan nih karena saya udah setahun malam ngajar di waktu di SMK. Ini anak normal giliran udah jam 12 saya suruh pegang buku masih kerasa kerusuk. Udah nggak sanggup. Saya kembali rasakanlah ini ke saya juga dulu kayak gini, malah buat alasan minta permisi nggak balik-balik. Nah, kan kita harus pernah kita rasakan itu. Dengan kurikulum merdeka, zaman kita kan belum ada kurikulum merdeka, jadi mau tidak mau duduk diam dengarkan untuk menghabiskan waktu pulang. Nah sekarang kenapa kita nggak punya inovasi yang lain? Toh dia tuh nggak pulang, tapi kita ayo berinovasi di sekolah. Yang penting dia itu duduk di dalam kelas, terserah mau kita buat cerita, mau buat apa. Karena kalau kita paksa anak dengan pulpen dan buku di jam 12 ke bawah, itu anak normal ya. Itu sudah begini pikirannya. Bayangkan dengan anak disabilitas mencak-mencak ada di dalam kelas. Nah, jadi makanya kita harus pahami itu dulu. Akademisnya kita itu dari jam 8 sampai jam 10 pagi. 2 jam 10, aja 10, 15, 10, 20 2 jam 2 jam juga Ibu kalau memang kita benar-benar mengajarnya. Ini kalau untuk anak tunarungu ya kita keringatan karena apa, kita memang ayo ulangi, dia ucapkan, dia tuliskan. Kalau bersama saya prinsipnya begitu. Misalnya ini hari apa, dia ini hari apa, saya tulis dulu nih hari, saya nggak dulu hari tanggal kan. Dia bingung nih. Tapi kalau dia terbiasa, dia akan terbiasa langsung dia bilang ini hari apa? Siapa yang tahu? Punya tangan. Coba lihat mana Ibu tulis hari. Coba lihat. Kan dia tunjuk. Di sini Ibu tulis ini hari apa? Hari apa? Kayak kemarin Rabu. Karena saya tulis Rabu. Jadi di situ ada nama-nama hari. Jadi saya pengen dia tuh memang memahami ya yang saya tulis itu apa gitu. Itu yang saya ajarkan ke guru. Nah,
Kalau di situ mana yang tulisannya hari Rabu, tunjuk tangan dia. Artinya dia nangkep nih kan. Nangkep, iya. Tunjuk mana? Ibu nggak tahu mana. Ditunjuk sama dia. Ini Rabu. Nah, ucapkan. Kan dia nggak jelas ya. Enggak. Ra, jadi saya suka pakai vibrasi atau indera peraba. Ra itu coba Ini ibu tangan rasakan. diletak sini. Saya ambil tangan anak untuk Oke. merasakan ke saya. Iya. Nah, jadi ada kamu rasa ibu. Ada katanya. Saat saya taruh tangan ke dia kembali, coba dia mengucapkan belum, ibu nggak ada rasa kemar, nggak ada. gitu Coba cara ulangin. Oke. Itu memang kayak gitu saya ngajar. Nah, sampai dia Sampai merasakan bisa. getaran sampai bisa. Per kata. Oke, per kata sayang. Makanya saya bilang kalau orang bilang ngajar tunarungu itu mudah, ya mudah. Versinya tidak semudah itu. Kalau dipejet ya mudah. Iya, Tapi kalau betul. hari ini makanya saya sama guru gini. Saya butuh satu kata aja kalian ajar. Satu hari untuk anak. Saya nggak butuh satu papan tulis tapi tidak bermakna. Betul. Ya kalau cuma nulis doang, dia ditanya nggak tahu, ucapkan nggak tahu, yang ditanya dimaksud nggak tahu. Tapi coba itu. Hari ini hari apa? Rabu. Dia ucapkan. Memang tidak akan sesempurna kita. Iya. Kita paham tapi sudah ya, mendekati. Rabu. Nah, gitu. berarti R yang susah nih. Iya. Itulah yang menjadi catatan si guru. Jadi di saya itu wajib ada buku perkembangan siswa namanya. Jadi atas nama siapa? Oh, R-nya dia belum jelas. Nah, Per hari itu ya, Nah, evaluasinya. Nah, kapan dia membing? Berarti R-nya ini dijelaskan. Iya. Oh, ini S-nya belum jelas. Nah, untuk mengajarkan S, ada anginnya kan? Iya. Ada terasa angin, ada tangan ibu, ada tangan kamu ada angin ada. Sekarang tangan ibu belum ada angin, enggak. Nah, susah, belum juga dapat. Saya ambil kertas, saya robek-robek kertas kecil. Saya suruh meniup. Oh, latihan. Oke. Itu kan senang mulu orang Itu di senang. H juga keluarkan. Kadang susah mengucapkan H juga. Oke. Jadi nanti udah tutup mata. 1000 cara saya buat. Yang penting saya dapat apa yang saya Sampai bisa. ucapkan. Oke. Karena pokoknya dari mana misalnya kan ada gimana pokoknya dari mana aja vibrasi itu dapat saya tuang gitu. Nah kalau gitu. Kan nenek harus kayak Iya, sumbat suara tuh gitu ya. ya udah enggak belum coba dulu keluarkan suara pokoknya 1000 cara saya buat gimana caranya dia mengeluarkan seperti yang saya enggak sempurna yang mendekatin. Iya. Nah, udah. Jadi baru nanti dibacakan kata misalnya hari Rabu. Tahu? Ini alasan kenapa satu siswa satu guru. Nah gimana bayangkan kalau nggak usah banyak ya 10 aja siswanya nggak akan kan tercover Iya, begitu. tercover. Karena kan berbeda anak, berbeda berbeda karakteristik. treatmentnya. Meskipun dia sama-sama tunarungu, karakteristik itu tetap berbeda. Ya. Penanganan itu tetap harus berbeda. Katakan usia dia sama-sama di kelas 2 SD. Iya. Itu sama-sama tunarungu ya, nggak ada hambatan lain, nggak ada hambatan penyerta. Artinya hambatan penyerta mungkin EQ-nya yang agak rendah, itu tidak sama-sama tunarungu murni. Tapi karakteristik kemampuan berbeda. Ya, kalau di sekolah umum bisa kita begitu. Nah, lalu tinggal nyari juara 1 atau mau juara berapa. Kalau mau ini saya ngasih materi kan gitu guru umum. Nah, tapi kalau di SLB kan bukan itu. Iya. Tapi bagaimana si A kita ajarkan hari ini bisa bilang Rabu, si B juga harus bilang Rabu. Nah, nggak mungkin dong kedua orang ini dengan satu guru Rabu nggak akan dapat. Makanya harus individual. Iya, harus individu. Nanti Sampai bisa. kalau memang dia 2 siswa, saya ajarkan triknya. Yang satu suruh dulu nulis, yang satu dulu diinikan. Nanti kembali yang ini sudah paham, ditulis, baru yang ini diucapkan. Iya, Itu kalau 2 siswanya. Nah, gitu. Itu mesti harus satu ini ya, harus selevel kali ya. Iya, jadi nggak boleh memang untuk berbeda karakter, berbeda usia atau berbeda ketunaan. Itu penyebabnya memang di SLB tidak boleh kita anak digabung-gabungkan dengan yang hambatan penyertanya itu berbeda-beda. Contoh gini, tunanetra 1, tunarungu 1. Saat kita ingin mengajarkan si tunanetra, dia nggak lihat ini gambar, coba lihat ibu buat gambar apa si tunanetra nggak paham. Si tunarungu pas saya teriak, ini gambar coba lihat. Apa ibu ini yang dia bilangnya, cuman dia tahu gerak tangan saya kan, tapi dia tidak mendengar. Maka nggak akan nyambung. Betul. Nah, itu makanya
Pas lagi yang autis misalnya lagi tantrum, si tunanetra kan nggak lihat, iya kan, makanya nggak boleh disamakan. Terus kalau yang tunanetra tadi pakai huruf Braille itu ya? Iya benar. Sekarang sudah. Jadi kemarin kan waktu dia di usia TK, itu kan masih usia bermain ya. Jadi kita mengajarkan dia dengan visual aja nyanyi, ngaji, gitu kan. Dimulai masuk SD, mulai kita kenalkan dia huruf Braille. Jadi itu ada namanya pen dan reglet. Itu yang ketok-ketoknya itu pulpen, seperti paku dia. Nanti kalau ibu ke sekolah saya tunjukkan yang mana reglet, ya pen. Kalau reglet itu penjepit dia, cetakan dia ibaratnya untuk di kertas, dan kertasnya itu tidak boleh kertas HPS atau kertas yang biasa yang tipis, minimal itu kertas jeruk. Karena setelah diketok, kalau A itu 1 titik. Nah, ada rumusnya juga tunanetra. Kalau HVS kenapa? Kan licin. Justru nggak bisa licin, harus kasar. Harus kasar. Siap ketokannya itu, ini kan kita kertasnya ibaratnya yang ketok, kan 1 titik tuh. Yang kita raba itu bukan yang kita ketok tadi, tapi kertas yang di sebelahnya kita balikkan, itu yang muncul nanti. Itu 1 titik, nanti dia meraba, oh iya ini 1 titik. Kalau B itu titik 1, titik 2. Kalau C itu titik 1, titik 4. Karena kan di dalam regletnya tadi yang panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik. Nah kalau A itu titik 1, makanya jadi guru tunanetra harus paham, harus hafal untuk reglet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saat mengajarkan anak huruf C, berarti 1 dengan 4. Ada rumusnya. Dia 26 juga hurufnya. Ya. A sampai Z. Enggak, ini cuman kotak-kotak loh, Bu. Kotak-kotaknya gini. Tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Nah, kalau untuk A dia di titik 1, kalau di titik B dia 1 dan 2. Gitu. Di titik C itu 1 dan 4. Kan ada 6 nih setiap titik. Nah, buat A. Ini di kotak sebelahnya untuk B. Kita buat untuk C, kan kalau enggak mungkin di sini lagi nanti waktu ngeraba kebaca dong berturutan. Gitu. Jadi untuk spasinya istilahnya kalau kita buat ini A, ini B kan gitu ya, ada C. Betul. Nah, kalau reglet itu dia kotaknya itu sebagai dampingan sepanjang ini. Tidak pernah. Karena cuma pernah lihat bintik-bintik aja. Nah, hasilnya itu ya bintik-bintik yang dinamakan dengan Braille. Jadi sebenarnya kan kayak saya sendiri dokter di salah satu rumah sakit di Aceh Besar. Itu ada 1-2 kali itu kedatangan pasien dengan berkebutuhan khusus, ada yang visual, ada yang nggak dengar. Biasanya kalau nggak dengar dia bareng dengan nggak bisa bicara, dan mereka selalu bawa pendamping. Karena apa? Satu, mulai dari depan itu nggak ada yang paham dengan bahasanya si pasien. Yang kedua, dokternya juga nggak paham, gitu. Jadi menurut saya hal-hal yang kayak gini nih penting gitu ya untuk orang-orang banyak, terutama yang di area sektor pelayanan publik. Nah, gitu ya. Misalnya pekerja di bank, mulai dari satpamnya sampai ke tellernya, minimal harus bisa sedikit bahasa isyarat menurut saya. Terus kita yang berada di pelayanan kesehatan juga, kemudian semualah. Tujuannya apa? Supaya teman-teman yang disabilitas ini, mereka juga bisa berkomunikasi 2 arah dengan kita gitu. Jadi selama ini kan dia hanya komunikasinya 1 arah. Apa masalahnya? Dia jadi malas keluar, malas interaksi. Kemudian juga belum lagi nanti mendapat gangguan, bully dan segala macam karena masalah disabilitasnya. Jadi mungkin harus lebih banyak gitu ya hal-hal seperti ini yang kita lakukan ini. Tujuannya salah satunya adalah untuk mengedukasi banyak orang gitu, supaya lebih kenal dengan bahasa tadi, satu bahasa Sindi, bahasa Bisindo. Terus bagaimana cara kita memperlakukan teman-teman yang dengan disabilitas gitu. Jangan pernah mendiskreditkan, sama-sama manusia loh. Sama-sama punya satu nyawa, punya pikiran sama gitu. Cuman bedanya aja mereka dikasih pendengarannya yang kurang. Ada kelebihannya, dia punya sensitivitas yang sangat tinggi. Ya, tadi bakat minatnya tuh luar biasa. Sekali dia dengar Al-Quran lah kita bilang, dia 1-2 kali ngulang udah langsung bisa ingat. Kita yang ngafalnya 100 kali belum tentu juz 30 bisa hafal. True ya. Jadi mungkin selanjutnya saya akan mengundang Ibu Kak Heni
ke acara. Mungkin nanti kita akan buat lebih panjang tentang mini seminar kali ya, atau mini workshop kali ya, tentang itu ya. Saya undang kawan-kawan dari Perhati boleh gitu ya, supaya lebih dikenal luas gitu. boleh. Oke. Nah, itu ya pengalaman pelatihan yang udah pernah dilakukan. Iya, jadi di instansi pemerintahan itu kita sudah pernah juga memberikan sedikit edukasi kepada Bank Indonesia. Karena apa, di Bank Indonesia ini yang hadir kan masyarakat umum yang tidak menutup kemungkinan juga disabilitas hadir. Hadir. Seperti yang saya sampaikan, kalau tunanetra hadir, dia tinggal bilang, Bang, belok kanan, Pak, belok kiri, Pak, lurus. Di saat tunarungu yang hadir, kewalahan mereka. Nah, maka karena itu waktu itu kita diadakan kegiatan pelatihan untuk khusus security dulu. Nah, sekarang karena security kan garda terdepan untuk di bank-bank itu kan security. Silakan masuk, Bang. Silakan masuk, bukan mereka. Nah, saat silakan masuk, orang tidak, Bang, kecuali dengan mimik tangan itu paham orang. Tapi kalau cuma dia buka dorong pintu, apalagi mungkin satpamnya lagi sunde, udah nggak jadi datang, nggak jadi masuk ininya kan. Nah, jadi waktu itu di Bank Indonesia kita pelatihan mengadakan 1 hari penuh. Juga kita sampaikan untuk mengisyaratkan bagaimana minimal tahu aja dulu maksud tujuan si nasabah, mau tukar uang kah di BI atau mau apakah gitu. Nah, saat pengisian data terkadang kan itu paling sering terjadi itu. Yang mau nulis nggak tahu apa yang diucapkan, yang pengen ditulis nggak tahu nyampaikan. Jadi miss nih selalu. Nah, sering kan miss. Jadi itu hal-hal yang sangat penting dulu nih. Nah, terus selanjutnya nanti akan ke tellernya. Karena kan teller juga tidak menutup kemungkinan. Oke lah, kalau uang tulisan nominal sekian. Nah, misalnya kadang ada pasien mau bagi duit, itu artinya uangnya di misalnya uang 100.000, dia minta uang 100.000 dibagi 2, jadi dipecah dibelah, dipecah. Kalau kita bilang kan dipecahin ya uangnya 100.000, jadi dia nggak paham, dan dia belah, dikira dipotong kan, bisa jadi itu. Jadi itu hal-hal yang harus kita ajar, sampaikan. Nah, kalau di bank memang tidak terlalu ribet, tapi kalau di rumah sakit atau di puskesmas itu saya pikir yang memang sangat penting. Kenapa? Disabilitas ini juga punya, seperti yang disampaikan, mereka juga punya hawa nafsu, mereka juga manusia normal, secara biologis mereka juga paham, dan mereka juga punya keturunan, mereka juga menikah, dan tidak menutup kemungkinan mereka akan mengandung. Nah, sering terjadi, inilah penyebab anak tunarungu kadang diakibatkan kurang gizi atau apa. Karena apa? Saat dia ke puskesmas atau ke rumah sakit, tidak ada yang memahami apa yang ingin dia sampaikan, jadi dia udah jadi males. Kan saya bilang tunarungu itu sensitif, tunarungu itu pesimis. Nah, oke, ada pendamping. Apakah pendamping selalu? Nggak akan sempat, apalagi orang juga punya keluarga masing-masing, nggak mungkin. Nah, artinya kemarin kita sudah ada bidan sekota Banda Aceh memanggil kita juga untuk menyampaikan tuh, misalnya ya hal-hal terkecil dulu, minimal bidan itu paham. Hamil itu begini, hamil berapa bulan, ini bulan berapa bulan. Nanti tunjukkan kalendernya, minum obat itu vitamin biar kuat, berapa kali 1 hari, kan ada ditulis minimal itu dulu, berapa kali 1 hari, kan ada yang vitamin biar kuat itu 2 kali 1 hari, pagi sama malam. Kita sekalian belajar nih, pagi sama malam gitu minum obat itu begini, minum obat. Kalau kue begini. Nah, ini kue. Kalau obat kecil ya. Obat ini. Kue begini. Kalau makan begini. Makan begini. Minum. Nah, kopi begini. Kalau nyeri? Sakit ini ya. Iya. Saya dia bilang nyeri sakit. Telinga misalnya. Sakit. Oh, sakit. Oh, gitu. Hidung sumbat. Hidung sumbat. Oh, nyeri. Kalau nyeri tenggorok, ya udah bisa tuh. Nyeri tenggorok gitu ya. Nah, kan kalau berdenyut tuh kan. Iya, berdenyut.
Itu kan sekarang lagi pilek ya. Kalau berapa lama tadi? Berapa lama gini lama. Kalau tadi ini bulan ya? Ini bulan. Berapa lama? Gitu ya. Bulan. 3 hari ya. Ya jangan salah. Oh salah Ada ya? yang 3, ini kalau 1, 2, 3 versi Bisindo, ini artinya 3. 3. Kalau Sibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 6. Oh ini 6. Kalau Bisibi ini 6. Kalau Bisindo ini 3. Oh, iya. Jangan salah. Tapi amannya ini aja lah ya. 3 hari gitu ya. 3 hari. Demam gitu ya. Nah, ini panas. Oh panas. Panas tuh begini, dingin gini. Sama makanya takingan tuh gini. Oh, Syarat gitu takingan ya? tuh gini, Bu. Oh pakai yang gini. Karena kan Tangan gini. dingin. Oh, Ini gitu. teh, ini dingin. Oh. Takingan. Oh, gitu Ini ya. Aceh. Aceh. Banda. Banda Aceh. Ini artinya bukan sayang ya? Ini Aceh, saman kita. Oh sama. Aceh. Makanya kemarin kakak waktu gubernur Aceh. Bener. Aceh. Aceh. Nah, Oke. dan wakil kan? Dan- Wakil Dan gubernur Gubernur Aceh. Aceh. Oh begitu. Nah kalau itu kan udah berarti mungkin bisa kali ya pemerintah itu bikin untuk fasilitas umum yang publik itu dikasih satu, iya kan? Seperti Kaheni untuk membantu gitu. Iya. Siapa tahu nanti ada teman-teman disabilitas yang memang perlu Iya, ada pendamping, sementara pendampingnya mungkin nggak ada atau memang nggak paham Iya. gitu. Memang harusnya Saya ada. rasa penting Karena itu. kasihan. Yang Area pertama publik. itu dari dia di pelayanan publik, yang pertama itu kesehatan, karena Iya. sakit tidak mengingat siapa dia, Iya, kenapa betul. dia. Dan yang kedua itu di bank. Di bank, ya. Semua orang punya duit dan butuh duit. Iya, Nah, betul. itu dua itu memang yang harus ada penting ya. orang yang paham dengan isyarat. Betul. Itu yang Yang udah ada fasilitas itu kayaknya cuman bandara ya? Bandara ada nggak sih? enggak. Nggak ada juga. Berarti publik nggak ada satu biji pun. Satu biji pun. Belum ruang inklusif untuk publik itu Belum ada ya? Belum inklusivitas itu belum. Belum ada. Di jalan untuk aksesibilitas untuk di Pabel aja belum semua Belum semua instansi jalan. pemerintah ini akses. Oh gitu. Baik di perkantoran, Iya. kayak masih rumah sakit ZA yang sudah yang saya lihat ya. Itu aksesnya mungkin dari liftnya, dari RAM itu pemegang untuk yang tunanetra Iya, gitu kan. betul. Terus yang orang yang paham untuk komunikasi tunarungu, nah, itu kan belum ada. Iya. Itu pelayanan publik kesehatan. Tolong didengar dong. Jalan para pemimpin gitu ya. Ini bisa diteruskan nanti. mention ya. Mentionnya tolong ya. Iya. Itu penting karena biar sama-sama terlayani semuanya. Jadi pelayanan itu semuanya dapat gitu. Dan pelatihan kayaknya bisa nih dibuat selanjutnya. Bagaimana Aceh Bergerak mau memfasilitasi? Enggak ada nih kita aja. Kita buat di sini pelatihan tentang bahasa tadi perkata ternyata ya, Iya. bukan per huruf. Iya. Karena ternyata disalahartikan. Kirain arti kalau nanti. belajar bahasa isyarat itu adalah per huruf. Enggak. Ternyata tidak teman-teman. Misalnya tanya berapa lama sakit telinga, oke? Habis itu sudah makan? Oh, kamu sudah makan? Oh ini bisa bisa sudah. sudah juga artinya. Ya? Berapa? Kamu? Gini ya? Iya, kamu. Kamu. Lebih sopan kayaknya. Kamu. Oke, Ada kamu. You, ini tuh dia. Itu You. kalau marah kayak kamu. gini ya. Nah, gitu. Jadi Iya. kamu sudah makan gitu. Sudah minum obat. Gini? Minum Oh minum obat. obat. Mm-mm. Hari ini. Hari ini. Hari ini. Hari itu gitu, hari Ini ini. sakit apa? Iya. Oke. Udah bisa kan Sakit. baru 1 jam. Tenggorokan berapa? Tapi orang tuh ngomongnya kayak gitu. Ada ya? juga Apalah. Berapa lama keluar kata-katanya? Ada kan ya? banyak. Suaranya banyak, memang keluar banyak, kan? banyak. Kalau udah dia paham bahasa itu banyak Iya. keluar suara. Banyak yang alumni kita Iya gitu. betul-betul. Terus Kita udah. by the way, kita tuh pernah datang tamu di sini. Dia dengan disabilitas visual, sekarang guru.
Ya. Iya. Nah, namanya Syifa. Oh, Syifa. Iya. Syifa kan tunanetra. Iya, tunanetra. Jadi kalau yang saya bandingkan, kalau tunanetra itu lebih mudah karena dia bisa dengar. Benar. Ya, jadi nggak ada terganggu Itu dengan yang artis lain-lain. jago nyanyi. Nah, jago itu ngaji. artis tuh siapa tuh? Jago nyanyi. Syifa. Iya, iya. Kan dulu pernah kami bawa itu perwakilan Aceh, dia dari SLB Tamiya Dia untuk jago nyanyi di tingkat nasional. Oh, jago nyanyi Syifa. Pinter. Tunanetra itu rata-rata jago nyanyi, Jago Bu. nyanyi, ya. Jago ngaji. Karena Iya. itu tadi dia. Dia bisa Ininya dengar. adalah matanya. Kalau tunanetra ya. Kalau yang tuna bicara aja. Tuna bicara aja belum tentu dia mendengarkan. Ada Kalau yang mampu. yang bisa dengar. Ini tunarungu. Mhm. Kalau ini tuna bicara. Jadi teman-teman, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini dengan kakak cantik kita, Kak Heni, ya, mudah-mudahan sangat banyak manfaat, terutama bagi saya, Kak. Ini betul-betul jadi ilmu yang memang langsung saya gunakan di kehidupan sehari-hari gitu. Alhamdulillah. Karena kan kita langsung berhadapan dengan publik Iya. gitu. Jadi ilmu yang seperti ini tuh sedikit banyak minimal harus dikuasai, nggak usah terlalu expert lah Iya. seperti JBI tadi. Minimal tahu tanya sakit apa, Iya. kenapa gitu. Bagaimana kabar hari ini gitu ya. Kalau bagaimana itu mana itu Mana. atau boleh. Tapi kita dulu bilangnya ini derita loh. Enggak lah. Oh, bukan ya. Nah, misalnya di mana kemana Salah. Jadi yang udah buat ikon derita lo itu salah, teman-teman, ternyata ya. kemana artinya kalau disyarat. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan next time kita jumpa lagi. Jumpa lagi gimana sih? Jumpa lagi. Kita jumpa lagi di lain waktu. Bisa jam, Waktu bisa week, bisa ya, di lain waktu. Dan atau bisa lain Ya. jumpa di lain besok. Besok. Bahasa kalau di Sundanya langsung menang. ya. Dan informasi tentang itu bisa nggak Kak diakses? Maksudnya kayak tadi pembelajaran tentang ISBI, CB, sekolah segala macam. Di YouTube ada juga. YouTube ada ya? Ada. YouTube-nya Kakak. Enggak. Kalau mau lihat saya yang waktu ngobrol-ngobrol tuh. Oh gitu ya. Nih misalnya salah satunya contoh di debat-debat nih ada di sini nih. Masa kini apa nih ada semuanya. Yang kemarin di RRI hari Sabtu. Sabtu belum ada nih. Tentang Udah langsung live kemarin kan. oh yang YouTube. Oke. Mudah-mudahan kita Tapi juga dari RRI-nya yang ngotot. RRI ya. Ya insyaallah. Kami akan mengundang Kakak di bulan 3 insyaallah. Ya. Baik. Demikian bincang-bincang kita hari ini yang sangat menyenangkan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum.